Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman kita di pembahasan mata kuliah keprotokolan. Ini adalah minggu keempat, minggu eh, kita ketemu tidak tatap muka, yaitu kita bertemu secara non live ya, yaitu dengan rekaman video YouTube. Sengaja saya bikin di pertemuan keempat supaya tidak bosan ya teman-teman. Jadi kita nggak cuma Zoom aja, tetapi kita juga bisa melakukan, teman-teman bisa nonton video YouTube saya gitu. Jadi kita untuk menghemat ya, karena menghemat kuota juga bagi teman-teman, kasihan kalau dengan YouTube itu dengan Zoom itu kan lumayan ya untuk kuotanya. Oke teman-teman, saya ingin meneruskan kembali untuk pertemuan 3 kemarin. Kita sudah membahas tentang tata tempat ya, tata letak, dan hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam keprotokolan. Di minggu ketiga kita sudah menjelaskan, di sini saya menjelaskan tentang kegiatan protokol itu ada 3. Yang pertama adalah tata ruang, kedua tata tempat, dan ketiga adalah tata upacara. Di mana dari setiap keprotokolan itu, tata tempat, tata ruang, dan tata upacara merupakan salah satu agenda kegiatan yang memang di dalamnya wajib ada ya teman-teman ya. Seperti misalnya teman-teman nanti mengadakan kegiatan kehumasan, itu harus jelas tempatnya, acaranya, upacaranya apa, temanya apa, seperti itu ya. Oke, terakhir di sini saya membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan di dalam tata upacara. Kemudian tata tempat ya, kemarin ya, dan posisi tempat duduk, untuk VIP duduk di sebelah mana, dan itu sudah dijelaskan di pertemuan saya yang ketiga. Bagaimana urutan dalam urutan di dalam keprotokolan untuk menaiki suatu kendaraan, seperti pesawat terbang, kapal laut, kemudian kendaraan darat atau mobil ya. Karena kalau untuk motor itu jarang. Uh, untuk kendaraan darat itu adalah mobil gitu. Oke, di sini di minggu keempat ini sekarang saya ingin menjelaskan tentang tata urutan memberikan sambutan teman-teman. Bagaimana seorang keprotokolan, tim keprotokolan membuat suatu acara penting di dalam suatu kegiatan kehumasan ataupun di dalam suatu kegiatan kenegaraan secara resmi. Di sini adalah jajar kehormatan nih teman-teman. Jajaran kehormatan ini adalah orang-orang yang nanti akan penting bagaimana sambutannya kita menanggapi atau bagaimana cara kita menyiapkan untuk orang-orang yang datang, seperti misalnya teman-teman nanti di dalam satu perusahaan ada CEO, kemudian direktur dan lain sebagainya, kemudian nanti teman-teman masuk ke dalam pemerintahan, misalnya teman-teman nanti masuk PNS atau kenegaraan, masuk ke dalam keprotokolan presiden, bagaimana jajaran teman-teman menanggulangi segala macam bentuk orang sesuai dengan jabatannya atau jenjangnya, seperti itu ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama, orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan. Saya kemarin sudah membahas ya di pertemuan ketiga bahwa seperti misalnya contoh Bapak Presiden, Bapak Wakil, itu datang dari sebelah kanan teman-teman. Dari pejabat yang menyambut, misal teman-teman sebagai seorang protokol, kemudian teman-teman sebagai seorang yang membuat acara, tamu kehormatan itu datang dari sebelah kanan. Nah, yang kedua, apabila orang yang dihormati adalah menyambut tamu, misalnya contoh adalah si CEO atau presiden yang mengundang teman-teman atau mengundang tamu yang lain, itu justru mereka datangnya dari sebelah kiri, kebalikannya ya teman-teman ya. Itu tidak boleh salah karena ini satu protokol ya teman-teman, aturan yang memang baku dan memang harus diikuti gitu ya. Dan yang ketiga, tata urutan dalam jajar kehormatan untuk penerima yaitu orang utama yang menjabat tangan. Jadi dalam arti kata orang yang paling utama adalah yang menjabat tangan menyambut pertama kali dan seterusnya sesuai dengan urutannya. Jadi kalau misalnya yang memberikan tangan adalah yang paling tinggi jabatannya. Kemudian untuk urutan jajar kehormatan pelepasan, yaitu orang yang paling utama adalah menjabat tangan atau melepas paling akhir. Begitupun sama ya, itu juga untuk tata jajaran kehormatan, seperti misalnya contoh Bapak Presiden melantik gubernur, misalnya contoh. Itu Bapak Presiden yang mengulurkan, kemudian juga menyambut tangan pertama kali, dan si gubernur, walaupun gubernur yang melakukan acaranya atau yang memiliki acara, juga itu dia harus menerima sambutan dari yang paling tinggi jabatannya, gitu ya. Dan
yang paling tinggi jabatannya juga melepasnya juga dia yang ini. Jadi dia yang memulai, dia yang melepaskan, jabatan tangannya. Itu. Jadi teman-teman harus tahu ya sebagai seorang kehumasan di dalam, satu organisasi harus tahu siapa yang harus dijabat tangan, kemudian yang menerima jabat tangan, dan yang terakhir melepaskan teman-teman harus tahu. Dan catatannya di sini teman-teman bisa lihat siapa saja yang menjadi prioritas atau orang-orang yang dianggap penting atau memiliki jabatan yang penting, yaitu mereka yang memiliki jabatan dan pangkat tertentu atau VIP, dan juga memiliki derajat tertentu seperti very important citizen, seperti misalnya lurah, bupati, orang pemuka adat, orang misalnya orang yang penting di dalam satu wilayah tertentu. Itu very important citizen ya maksudnya. Dan umumnya kedudukan itu diperoleh dari kepemilikan tanda jasa dan jabatan. Maksudnya adalah jabatan orang tersebut memang sesuai dengan, negara mempromosikan dia sebagai jabatan lurah misalnya, atau sebagai bupati atau gubernur dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi sesuai dengan aturan negara. Jadi bukan orang penting dalam arti kata orang terkaya di kampung, kemudian dia bisa aja membuat acara, mengundang presiden, kemudian semaunya, tidak. Tetapi sesuai dengan tanda jasa yang memang dikeluarkan dari negara. Maksudnya seperti itu. Kalau misalnya seorang pemuka kampung untuk datang mengundang, itu lain ya ceritanya. Itu hanya cerita sebagai orang dianggap orang biasa yang mengundang, memang presiden misalnya adalah teman baiknya, teman SD, sahabat dekat, itu berbeda kasusnya. Itu menjadi sesuatu acara yang tidak resmi. Tetapi kalau yang resmi itu adalah jabatan yang dikeluarkan atau oleh negara, itu ya. Oke, sekarang jenis kegiatan protokoler. Jenis kegiatan protokoler ini secara umum ya teman-teman ya, secara umum berlaku untuk di universitas. Jadi dianggap suatu kenegaraan atau penting atau resmi dalam suatu acara kegiatan protokoler, yaitu yang pertama adalah universitas. Itu termasuk bagian dari keprotokoleran secara resmi teman-teman. Dalam arti kata secara umum ya, universitas, kedinasan, instansi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat upacara pelantikan, serah terima, kemudian upacara penandatanganan atau MOU, sumpah pegawai, upacara peresmian pembukaan gedung baru, peresmian pembukaan seminar, simposium dan lain sebagainya. Gitu ya, diskusi itu bagian dari kegiatan umum atau bisa dalam bentuk kenegaraan. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk universitas kayak gimana sih? Yang biasa kita lakukan ya, kita melakukan upacara wisuda, kegiatan disnatalis bagi orang-orang yang perwakilan dari mahasiswa, upacara pengukuhan guru besar ada di kampus kita, promosi doktor, kemudian juga pemakaman guru besar, itu bagian dari kegiatan protokoler yang penting ya teman-teman, dianggap resmi ya. Penerimaan mahasiswa baru yang dibuka oleh rektor misalnya, itu bagian dari upacara resmi atau kegiatan keprotokoleran yang resmi. Pemberangkatan KKN misalnya untuk teman-teman yang PKL nanti, kuliah kerja nyata misalnya dikirim ke luar negeri, kemudian beasiswa yang memang ada pelantikannya khusus untuk anak-anak atau mahasiswa yang terpelajar yang memang nilainya tertinggi, itu ada jenjang-jenjang dan itu bagian dari kegiatan ke universitas atau kemahasiswaan, itu ya, kedinasan atau instansi maksudnya, dan itu masuk di dalamnya, gitu ya. Nah, kegiatan dalam pelaksanaan upacara ini juga ada yang bersifat umum teman-teman. Jadi kegiatannya adalah misalnya contoh pelantikan dan serah terima jabatan ya. Yang harus diperhatikan dalam pelantikan itu harus tempatnya jelas teman-teman. Tempatnya seperti yang saya sudah pernah bahas di pertemuan saya yang ketiga, bahwa ruangannya harus luas. Dalam arti kata, isi undangan yang ada itu jangan sampai sesak-sesakan atau terlalu kecil, karena ruang tempatnya yang mencari biaya yang minimalis, tapi mengundangnya banyak, itu juga tidak bisa ya teman-teman, tidak sesuai dengan aturan yang berlakukan. Karena seperti misalnya upacara pelantikan presiden, upacara pelantikan gubernur, tempatnya harus luas, kemudian karena yang datang juga undangannya juga tidak mungkin sedikit gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan sebagai seorang tim protokoler. Kemudian kelengkapan upacara apa saja? Seperti kelengkapan upacara sound system, kemudian kursi, meja, makanan, kemudian eh, barang-barang yang memang akan sebagai tanda jasa seperti medali, sertifikat, atau apa saja piagam penghargaan dan lain sebagainya, itu bagian dari kelengkapan upacara yang harus diperhatikan oleh seorang protokoler. Kemudian urutan susunan acara. Susunan acara juga harus detail ya teman-teman, sama seperti kayak kita dulu